Bau pandan. Dan kalian tahu ukurannya berapa, cuy? Cuy, jangan bilang siapa-siapa. Ya, oke. Yo pare kabare teng mriki Atin mau merangkum anime ongoing yang berjudul Mamaha no Tsureko ga Makoto Data. Kalau di bahasa Indonesia kan, anak ibu tiriku adalah mantan pacarku. Oh ya, sebelumnya admin melakukan voting. Nah, di situ admin memutuskan untuk upload yang berpart-part untuk anime ongoing dan yang full 1 jam untuk anime komplit. Dan itu aja. Sebelum kita mulai, siapkan kopi atau teh, PW-kan posisi kalian dan langsung saja ke alur ceritanya. Kisah berfokus kepada kedua saudara tiri. Saudara laki-laki bernama Mizuto dan saudara perempuan bernama Yume. Terungkap mereka dulu berpacaran tapi sekarang menjadi mantan. Terlihat mereka tidak akur sebagai saudara tiri, tapi mereka tetap menjaga sikap saat bersama kedua orang tuanya supaya hubungan ayah dan ibunya tetap langgeng. Selesai makan malam, Yume menghampiri Mizuto-kun untuk membahas panggilan mereka. Yume ingin Mizuto-kun memanggilnya One-chan, tapi Mizuto-kun menolak karena mereka berdua sama-sama tidak mau menjadi adik. Lalu Yume memberikan fakta bahwasanya dia pantas menjadi kakak karena dia lahir terlebih duluan. Meskipun tahun, bulan, tanggal mereka sama, tapi jamnya yang berbeda. Yume lahir pada pukul 11 siang. Mizuto-kun lahir setengah 12 siang. Jadi jarak mereka adalah 30 menit. Karena tidak mendapatkan jalan keluar, Mizuto menyarankan untuk mengambil keputusan dengan bermain game. Peraturannya sederhana, mereka hanya berpura-pura menjadi saudara tiri. Mungkin di lain waktu, salah satu dari mereka tidak sengaja berbicara seperti bukan saudara tiri. Nah, orang itulah yang akan kalah. Lalu saat permainan, tidak ada yang menjadi kakak dan adik. Nah, di setiap kekalahan ada satu permintaan. Disitulah mereka akan memutuskan siapa yang menjadi adik. Dan dimulailah permainannya. Nah, Yume mencoba memancing kemarahan Mizuto-kun, tapi Mizuto-kun berhasil bertahan. Kemudian Yume menuju ke kontak Pandora Mizuto-kun. Mizuto-kun berpikir keras dan dia menemukan ide dengan menjadi saudara laki-laki yang lemah lembut. Dan ide ini berhasil membuat Yume kalah. Dan seperti yang ada di aturan, yang kalah akan menjadi adiknya. Dan Yume terpaksa harus memanggil Mizuto-kun Oni-chan. Dan berakhirlah perselisihan mereka. Oni-chan. ミステリーを読み漁っていると勘違いするかもしれん。ここの出来が違う。はいはい。僕が悪かったです。姉さん。 Keesokan harinya adalah hari pertama mereka masuk sekolah. Kebetulan mereka bersekolah di tempat yang sama dan kelasnya juga sama. Lalu saat upacara pembukaan, Yume ingin menunjukkan senjata pemungkasnya, yaitu sambutan sebagai murid teladan. Hal itu membuat Mizuto kesal. Lalu saat istirahat, ada dua anak teman sekelas Mizuto menghampirinya. Mereka ingin berteman dengannya dengan tujuan tertentu. Tak lama kemudian terungkap tujuan teman sekelasnya berteman dengannya. Saat di toilet, mereka memberitahu alasan dia berteman dengan Mizuto karena ingin kenalan dengan Yume sebagai perantara gitu cuy. Tapi di situ Mizuto tidak terlalu memikirkannya. Lalu saat di rumah, Yume memarahinya karena tidak membalas sebab telah diremehkan oleh dua orang tadi. Tapi kembali lagi, Mizuto-kun tidak terlalu memikirkannya. Keesokan harinya saat berangkat sekolah, Yume mengikuti Mizuto. Mizuto pun kesal karena sebelumnya mereka sudah sepakat untuk berangkat sekolah terpisah. Ternyata ini adalah rencana Yume untuk membalas kedua orang kemarin, meskipun caranya berlebihan. Dan berhasil, mereka berdua tidak mendekatinya lagi. Setelah pulang sekolah, orang tua mereka mengabari akan pulang terlambat, sehingga mereka harus memasak makan malam sendiri. Dan terlihat Yume tidak bisa memasak. Saat memilih bahan makanan, Yume teringat kejadian tadi pagi. Dan saat makan bersama, Yume ingin Mizuto melupakan kejadian tadi pagi. Dengan santainya, Mizuto bilang,
Aku lupa, tapi baru ingat kejadian itu setelah kamu memberitahuku. Sehingga jawaban itu membuat Yume kesal. Lalu saat mandi, Yume mendapatkan ide yang brilian untuk membuat wajah Mizuto yang dingin itu berubah, yaitu dengan cara... Ya, Yume keluar hanya dengan menggunakan handuk. Nah, setelah melihat reaksi dari Mizuto, Yume sangat senang. Tapi dia mulai sadar kalau hal yang dia lakukan sekarang adalah hal yang sangat memalukan. Untungnya iman Mizuto kuat, lalu dia meminjamkan jaketnya dan tak lupa juga menceramahinya. Kemudian saat Yume berdiri, tak sengaja kaki Yume tersandung dan... Kedua manusia yang belum balik itu pun mau sun-sun. Sayangnya kedua orang tua, gak sayangnya sih, alhamdulillahnya kedua orang tuanya sudah datang. Dan mereka berdua sama-sama malu apa yang dia lakukan tadi. Kisah 2, hari dimana si mantan perlu dirawat. Saat ditempatkan di pakaian wanita, ada seorang cewek yang bernama Minami Akatsuki yang melihat gunung tuanya Yume. Dia iri karena meskipun Yume tubuhnya langsing, tapi punyanya juga besar. Dan lihatlah punyaku seperti papan cucian. Ngiguk-ngiguk. Nah, untuk membuatnya pede, Yume menyemangatinya. Setahun dulu, itunya juga seperti punyanya. Tapi seiring berjalannya waktu akan membesar sendiri. Dan kalian tahu ukurannya berapa, cuy? Cupti, cuy, jangan bilang siapa-siapa. Cupti, ya, oke. Sehingga pertemuan itu membuat mereka menjadi teman. Nah, di waktu SMA ini, Yume membuat perubahan untuk dirinya dari kepribadian dan penampilan. Karena itulah dia akan melakukan semua hal demi mendapatkan nilai terbaik. Saat tes, Yume kaget. Minami-san juga jago soal olahraga, tapi katanya dia tidak jago olahraga. Lalu Minami-san mengklarifikasi, bukannya dia tidak bisa olahraga, karena tubuh kecilnya itulah yang membuat dia jago olahraga. Tapi murid-murid pasti akan mengoloknya. Karena itulah dia tidak suka olahraga. Di sisi lain, Mizuto fisiknya juga lemah. Nah, Yume yang melihatnya tidak ingin sepertinya. Dia berusaha mencapai nilai terbaik. Saking seriusnya, Yume sampai lupa dia sudah mencapai batas kemampuannya. Iko, Irida-san. Lutong datang dari mana? Lalu saat di UKS, Yume jujur ke Minami-san kalau dia tidak pandai berolahraga. Tapi karena dia ingin mendapatkan nilai terbaik, dia memaksa dirinya dan juga ingin dilihat teman-temannya jago olahraga. Nah, Minami-san yang mendengarkan curhat dari Yume pun sangat senang karena dia merasa semakin dekat dengan Yume. Lalu mereka berdua sepakat untuk memanggil nama depan satu sama lain. Lalu keesokan harinya, Mizuto mengabari ke Minami-san Yume tidak masuk sekolah karena demam tinggi. Sehingga teman terbaiknya itu pun khawatir. Nah, karena terlalu dekat, Kawanami menyingkirkannya. Oh ya, sebelumnya dia juga ingin berteman dengan Mizuto, tapi Mizuto tidak menganggapnya teman. Ya, tahulah tujuan orang-orang yang berteman dengan Mizuto adalah Lalu Minami-san ingin menjenguk temannya sepulang sekolah nanti. Sebelum menjenguk, mereka mampir belanja bahan makanan. Lalu Mizuto memberitahu untuk tidak mengagetkan Yume karena orang sakit tidak ingin kejutan. Dan saat di kamar, terlihat Yume sedang tertidur dengan kawaii. Tapi karena ada suara, dia pun terbangun dan melihat wajah Mizuto saat SMP. Dia ngelindur sambil menyebut nama Mizuto. Dan dia bilang kesepian, kemana saja kamu? Karena masih mengantuk, mereka berdua menuju ke dapur. Minami-san mau memasak bubur untuknya. Nah, saat memasak, Minami-san bertanya, Mizuto kalau punya pacar, apakah dia akan mengenalkannya ke Yume? Mizuto dengan santai menjawab, ya enggak lah, ngapain? Mizuto tidak butuh izin untuk berpacaran. Nah, selesai menjenguk, Minami-san pamit pulang. Lalu saat kembali ke kamar, Mizuto pun dimarahi oleh Yume
karena berani-berani mendekati temannya. Itu translatean dari Mizuto, tapi aslinya Yume seperti cemburu melihat kebersamaan mereka berdua saat memasak. Kemudian Mizuto pamit keluar, tapi Yume mengungkit masa lalu. Waktu SMP saat sakit demam, dulu ia meninggalkannya. Nah, untuk menenangkan saudaranya, Mizuto pun menyuruhnya untuk memegang tangannya. Boing, boing. Kemudian Mizuto bercerita alasan mereka putus. Saat SMP, mereka tidak sengaja dekat saat di perpustakaan. Sehingga mulai hari itu, mereka selalu bersama. Dan mereka pun berpacaran seperti novel romantis. Tapi ketika lulus SMP karena sedikit kesalahpahaman, mereka berdua pun putus. Hingga hari itu pun tiba. Ayahnya menikah lagi dengan ibu Yume. Nah, apakah cinta lama bersemi kembali? Atau gimana cuy ini cuy? Singkat cerita, waktu berlalu. Mizuto ingin saudaranya sembuh. Dia menuruti apa saja yang dia suruh. Tapi saat waktu memeriksa suhu badan, ternyata Yume sudah sembuh dari tadi. Mizuto pun sadar dia telah dimanfaatkan. Nah, untuk membuat kakaknya tidak marah lagi, Yume pun meminta maaf karena sudah berpura-pura sakit. Dan untuk kali ini, Mizuto juga memaafkannya karena masih dalam pemulihan. Sebelum Mizuto pergi, Yume meminta sesuatu, yaitu jangan pergi kemana-mana tanpa memberitahunya. Dan Mizuto pun mengiyakannya. Aku kasih tebak-tebakan kepada kalian. Penghapus apa yang disukai para lelaki? Tulis di kolom komentar sekarang. Aku kasih waktu 5 detik. Jawabannya adalah penghapus merek Rondo. Ya, penghapus itu adalah salah satu kenangan dari Mizuto yang diberikan kepada Yume saat dulu masih berpacaran. Kisah 3. Mantan pasangan mengaku kau tak melakukan hal aneh, bukan? Di malam hari yang sunyi, Yume memandangi pakaian dalam Mizuto dan yang pasti juga mengendusnya. Bau pandan. Yume langsung sadar apa yang dia perbuat. Dia takut dijuluki sebagai gadis cabul. Sampai-sampai dia membayangkan ketika Mizuto mengetahui dia menyimpan celana dalamnya, lalu mencabuknya sambil bilang, "Oni-chan." Ya. Yume berniat untuk mengembalikan barang haram itu sebelum ketahuan, tapi Mizuto masih terbangun. Terpaksa Yume harus menunggunya sampai dia tertidur. Berjam-jam sudah berlalu. Sekarang sudah pukul jam 4:30 pagi. Dan di kamar Mizuto sudah sepi. Sekarang waktunya Yume beraksi. Dung dung durudung dung durudung dung durudung ciluba. Ternyata mereka berdua sama-sama membawa pakaian dalam masing-masing. Lalu mereka berdua mengadakan rapat dadakan untuk menjelaskan kenapa mereka bisa mendapatkan pakaian dalam masing-masing. Awalnya mereka berdebat, tapi dengan bersuit Yume harus bercerita dahulu. Tapi ceritanya seperti berbohong. Mizuto bercerita. Mizuto menjelaskan dia tidak sengaja mendapatkan pakaian dalam itu. Dia mendapatkan saat terjatuh di lantai. Lalu tiba-tiba ayahnya datang, sehingga sekarang dia lupa mengembalikannya. Yume bercerita lagi, tapi ceritanya sangat mirip dengan cerita Mizuto. Lalu Yume menanyainya, apakah Mizuto melakukan hal sesuatu pada pakaian dalamnya, seperti tapi Mizuto membantahnya. Dia hanya membawanya ke kamar, lalu kemari. Tapi jawabannya dengan ragu-ragu. Sebaliknya, Mizuto menanyai balik Yume apakah dia melakukan sesuatu pada pakaian dalamnya, seperti bau pandan. Tapi mereka menganggap masalah ini berakhir. Mereka setuju untuk tidak membahasnya lagi. Nah, karena mereka berdua sama-sama melanggar peraturan yang telah dibuat, sehingga mereka harus mendapatkan hukuman. Mizuto setuju, tapi perintahnya tidak boleh berlebihan.
Mizuto juga meminta jika di luar mereka punya kehidupan sendiri-sendiri dan di rumah mereka akan menjadi saudara tiri yang baik dan soleh. Dan peraturan penting yaitu tidak boleh saling merepotkan satu sama lain. Singkat cerita, sepulang sekolah, Yume melihat Mizuto makan berduaan sama cewek. Sontak Yume cemburu dan sadar kenapa Mizuto membuat peraturan kemarin tentang di luar mereka punya kehidupan sendiri-sendiri. Lalu kita melompat ke keesokan harinya di kamar mandi. Yume bertanya ke Minami-san soal cewek kemarin yang makan bareng bersama Mizuto. Tapi Minami-san tidak tahu menahu. Lalu sepulang sekolah, di depan rumah Yume kaget ada sepatu makhluk tak dikenal. Yume menganggap Mizuto membawa pacarnya ke rumah untuk melakukan hal itu. Ya, melakukan hal itu. Dia iri karena dulu dia tidak boleh memperbolehkan mampir ke rumahnya setelah 6 bulan berpacaran. Lalu Yume memfoto sepatu tersebut, terus menelpon Mizuto untuk memancingnya keluar. Nah, setelah mendengarkan suara orang keluar, Yume langsung menuju ke kamar Mizuto untuk melabrak pacarnya. Dan ternyata Mizuto masih di dalam. Yume kembali lagi dan sepatunya sudah menghilang. Lalu Mizuto membantah dia tidak membawa perempuan ke rumah dan menyuruh memeriksa kamarnya dulu sebelum memfitnah seseorang. Tapi saat diperiksa tidak ada apa-apa. Nah, untuk memperpendek masalah, Mizuto mengiyakan tuduhan tersebut lalu pergi dengan alasan kelelahan. Sontak Yume bernegatif thinking. Mizuto capek setelah melakukan hal itu dengan pacarnya. Setelah itu, Mizuto juga sadar ada hal aneh yang terjadi di dalam rumahnya. Setelah kejadian itu, Yume menganggap dirinya terlalu mengusik kehidupan Mizuto. Di sisi lain, Mizuto sudah tahu siapa pelaku kejadian ini. Yah, cewek berambut hitam berkacamata itu. Dulu, saat di perpus, cewek itu menembak Mizuto. Tapi Mizuto kaget karena cewek itu adalah Minami-san yang menyamar. Minami-san ingin menikahi Mizuto karena ingin menjadi saudara Yume. Nah, itu alasan kenapa cewek berambut hitam berkacamata itu mengikuti Mizuto terus. Kemudian, Mizuto menelpon Kawanami untuk bercerita tentang Minami-san. Kawanami memberitahunya Minami-san itu orangnya jika terobsesi pada seseorang, maka dia akan mendedikasikan dirinya kepada orang tersebut. Misal, dulu waktu SMP pernah ada lelaki yang menyukai Minami-san sampai berpacaran. Minami-san selalu berada di sisi lelaki tersebut. Dia benar-benar mendedikasikan hidupnya kepada lelaki itu. Awalnya mereka berdua sangat serasi. Tapi setelah 3 bulan berpacaran, lelaki itu sangat stres hingga jatuh sakit dan dirawat di rumah sakit. Hal itulah yang paling menyeramkan dari sifat Minami-san. Kawanami bersedia membantunya untuk menyingkirkan Minami-san. Tapi sebelum itu, Mizuto harus membuat Minami-san berhenti terobsesi kepada Yume. Dengan cara Mizuto menghampiri Yume untuk meminta hukumannya, yaitu dengan berkencan. Lalu kita melompat di saat mereka berkencan. Mereka berdua mencoba berpenampilan semenarik mungkin untuk memikat satu sama lain. Mizuto benar-benar membuat Yume baper dengan penampilannya. Kimi no gikei no. Kisah 4. Seharusnya tidak seperti ini. Seperti kebanyakan orang berkencan, mereka menuju ke tempat liburan seperti kebun binatang, akuarium, atau taman bermain. Yume tidak bisa menahan perasaan bapernya saat melihat Mizuto. Tapi Yume bisa menahan diri untuk tidak baper. Tapi Mizuto langsung memberikan serangan. Dan di belakang ternyata Minami-san dan Kawanami membuntuti mereka berdua. Seperti yang kita tahu, Kawanami dan Mizuto merencanakan ini supaya Minami-san tidak mendekatinya. Nah, saat di depan akuarium, Mizuto teringat kata-kata Kawanami untuk membuat wanita baper. Dia harus memuji pakaiannya. Di situ Mizuto memuji pakaian Yume dan berhasil membuat Yume baper. Lalu saat Yume melirik,
Tiba-tiba Mizuto menariknya. Yume hampir saja kejebak perasaan, tapi dia berhasil bertahan. Ternyata Mizuto menarik Yume karena ada orang yang menyelodor ke Yume. Lalu Mizuto berpesan jangan sampai tersesat karena di sini banyak orang. Beneran. Saat Mizuto ke kamar mandi, Yume berniat mencari toilet lain. Malah tersesat. Beban. Di kamar mandi, Mizuto meminta saran ke Kawanami. Tapi sarannya tidak berguna sama sekali. Kita kembali ke Yume yang tersesat. Dia mendapatkan telepon dari Mizuto. Yume jujur dia tersesat. Tapi Mizuto menyuruhnya untuk duduk diam di sana, menunggu saja sampai dia menjemputnya. Dan kejadian tersesat ini tidak hanya terjadi sekali, tapi dulu saat mereka masih berpacaran, Yume pernah tersesat di waktu festival kembang api. Di waktu itu, Yume frustasi sampai ingin menghilang dari dunia karena tidak berguna. Tapi dari keramaian datanglah Mizuto yang mencari Yume. Lalu Mizuto memberikan nasihat dan meminta maaf telah meninggalkannya. Dan kejadian itu terulang lagi di masa sekarang. Tapi tetap mereka selalu berdebat. Sampai-sampai Minami-san yang memperhatikannya pun capek. Singkat cerita, kencan saudara itu pun selesai. Yume pamit pulang duluan. Nah, setelah Yume pergi, Minami-san datang menghampiri Mizuto untuk meminta maaf telah membuat kesalahpahaman mereka kemarin. Sebab kejadian sepatu asing kemarin itu ulah Minami-san. Dan Mizuto memaafkannya dan tidak begitu mengurusi hal tersebut. Sayangnya, ternyata Mizuto gagal karena Minami-san masih tetap kekeh menikahi dia. Kecuali Mizuto bisa mencarikannya pasangan. Singkat cerita, saat di rumah, Yume meminta Mizuto berpakaian detektif sebagai hukumannya. Dan Yume akan memfotonya. Yume sangat kegirangan mendapatkan foto-foto itu. Tapi Mizuto memberikan satu permintaan lagi. Lalu Yume memintanya untuk memeluknya dari belakang, lalu berbisik di telinganya. Dan Mizuto pun melakukan hal haram tersebut. Tsukamaeta. Awal saat mereka awal kali bertemu di perkemahan sekolah, mereka mengobrol banyak hal. Lalu Mizuto mengungkapkan bulannya indah sekali. Di dalam bahasa Jepang, kata tersebut digunakan untuk mengungkapkan cinta, sehingga kata itu membuat Yume tersipu malu. Kisah 5. Mantan pasangan menghabiskan waktu bersama. Di hari ini, Yume berencana untuk membeli hadiah sebab hari ini adalah hari ibu. Tapi Mizuto lupa padahal sudah diingatkan dari minggu kemarin oleh Yume. Alasan Yume mengajak Mizuto supaya ibunya senang melihat mereka berdua akrab. Tapi Mizuto menolak ajakan Yume tersebut. Yume tak kehabisan akal. Dia memanfaatkan permainan mereka. Yume berdandan secantik mungkin supaya Mizuto terpesona. Nah, karena kalah dari permainan sendiri, Yume pun bisa memaksa Mizuto untuk ikut. Singkat cerita di kereta. Gak jadi deh. Singkat cerita di tempat pembelanjaan, mereka berdua bingung memilih hadiah yang akan dikasih ke ibunya. Awalnya mereka mau membelikan panci, tapi di rumah mereka sudah ada 4 panci. Ketika mau membelikan cangkir pasangan, mungkin itu hanya berlaku untuk pasangan muda. Sehingga mereka berdua pun bingung. Singkat cerita, setelah pulang, ibunya terharu atas hadiah kedua anaknya, yaitu sepaket bunga indah. Saking bahagianya, ibunya sampai menangis. Kemudian kita beralih ke sore hari. Yume melihat ruangannya terbuka, dan saat diintip ternyata ada Mizuto. Mizuto berdoa untuk almarhum ibunya, dan sayangnya
Mizuto tidak memiliki kenangan dengan ibunya sebab dia masih kecil. Lalu Yume mendekati Mizuto dan bersikap lemah lembut sebab hari ini dia adalah seorang kakak. Kemudian mereka berdua merasa kadonya masih belum pas. Mizuto menemukan ide, yaitu membuat orang tuanya menghabiskan waktu berdua. Mungkin ibu dan ayah mereka masih malu melakukan hal itu dengan brutal. Ya, dengan brutal cuy. Karena itulah Mizuto ingin orang tuanya bisa berduaan. Awalnya mereka berencana membeli voucher makanan atau berpergian, tapi mereka tak punya cukup uang. Dan cara terakhir yaitu bermalam di suatu tempat. Yang pasti mereka tidak akan menginap di hotel sebab mereka belum punya KTP dan buku nikah sih. Tapi ada suatu tempat yang pasti memperbolehkan mereka, yaitu Love Hotel. Singkat cerita, keesokan harinya, karena belum menemukan tempat yang cocok untuk bermalam, Mizuto bertanya ke temannya, yaitu Kawanami. Ternyata Kawanami dan Minami-san tempat tinggalnya bersebelahan, sehingga itu tempat yang pas untuk mereka berdua bermalam. Singkat cerita, sepulang sekolah, mereka berdua mampir ke rumah teman masing-masing. Yume ke rumah Minami-san dan Mizuto ke rumah Kawanami. Saat di dalam, Yume bertanya apa hubungan Minami-san dengan Kawanami. Kok bisa tinggal bersebelahan? Tapi Minami-san bilang tidak ada hubungan apa-apa. Di sisi lain, Mizuto bertanya apa hubungan Kawanami dengan Minami-san. Kawanami menjelaskan, dulu mereka pernah se-SD, tapi hubungan mereka diibaratkan seperti jauhnya bulan ke bumi, atau hubungan admin dengan dia. Guys, entah kenapa mereka bisa selalu dekat. Dan sekarang sebaliknya, Kawanami bertanya apa hubungan Mizuto dengan Yume. Tapi Mizuto tidak mau menjawab, sehingga Kawanami memiliki akal dengan meneriakkan kalau hanya Mizuto lah yang boleh melihat dada Yume. Sontak Yume yang mendengar itu pun marah dan memukuli tembok apartemen. Nah, karena sudah melewati batas, Mizuto tak tinggal diam. Ia langsung meringkus Kawanami dan membaca buku cita-citanya saat SD dulu, yaitu dia ingin menjadi polisi dan juga menikahi Minami-san. Dia akan merawatnya seumur hidupnya. Minami-san yang mendengar itu marah-marah dan terlihat hubungan dekat antara Kawanami dan Minami-san, mulai dari tempat makanan dan makanan favorit mereka. Lalu saat di depan mesin minum, Mizuto kebingungan memilih minuman yang mana. Lalu Yume muncul yang memperlihatkan kalau mereka boleh mencampur minuman, sehingga Mizuto tak mau kalah, dia juga mencampur minuman. Ternyata Minami-san membohongi mereka. Kemudian Minami-san mendekati Mizuto supaya Yume cemburu, sehingga Minami-san gampang untuk mendekatinya. Nah, beberapa hari lagi mereka akan dihadapi oleh ujian, sehingga Mizuto menyuruh Minami-san belajar ke Yume saja, sebab Yume pandai dalam belajar. Tapi dia lebih pandai dalam insting, sehingga dia tidak bisa menjadi guru dan dia jarang belajar, tapi nilainya selalu baik. Dan jawaban itu membuat Yume kesal. Setelah pulang, Mizuto fokus untuk belajar. Nah, kenapa Mizuto belajar? Karena dia tidak ingin kalah dengan adiknya. Meskipun dia punya insting yang bagus, itu tidak cukup. Sehingga Kawanami yang melihat mereka berdua bersaing pun juga ikut belajar. Singkat cerita, di tengah malam Mizuto melihat bulan yang bersinar terang dan tak sengaja mendengar suara wanita. Dan saat dilihat ternyata ada Yume yang menggunakan piyama imut. Mereka berdua merasa dejavu seperti dulu saat mereka melihat bulan bersama-sama saat kemah sekolah, sebab mereka berdua sama-sama tidak bisa melupakan masa lalu tersebut. Mereka ingin menjadi saudara tiri selamanya, meskipun pernyataan itu sedikit menyebalkan bagi mereka. Kisah 6. Mantan kekasih yang selalu bersaing. Nah, karena besok adalah hari H ujian, Yume belajar segiat mungkin. Dia ingin mencapai peringkat pertama, sebab dulu saat kelas 2 SMP
SMP, pertama kalinya dia kalah oleh seseorang yang bernama Irito Mizuto. Dia tidak terima atas kekalahannya, sehingga dia menggunakan banyak waktu untuk belajar dan mengurangi waktu tidurnya. Untungnya berhasil. Di saat ujian dia mendapatkan peringkat pertama lagi. Tapi Mizuto terlihat tidak begitu peduli dengan pencapaian Yume. Namun anggapan Yume salah. Saat di perpus dia berkenalan dengan Mizuto, dan ternyata Mizuto selama ini memperhatikan nilainya. Dan waktu itulah Yume pertama kali jatuh cinta atau cinta pertamanya. Kembali ke waktu sekarang, di bawah mereka berdua mendeklarasikan persaingan peringkat pertama. Singkat cerita, di pagi hari Yume terlihat kecapean saat belajar tadi malam, yang membuat Mizuto khawatir. Lalu ujian sekolah pun dimulai. Di hari pertama Yume mendapatkan nilai yang lumayan lah, 9. Tapi dia kepo dengan jawaban Mizuto. Yume diam-diam melihat lembar jawabannya. Kemudian Yume menghampiri Mizuto untuk meminta penjelasan kenapa di jawaban terakhir Mizuto tidak menjawabnya, padahal soal itu sangat gampang. Yume menganggap Mizuto mengalah supaya Yume mendapatkan nilai tertinggi. Sambil marah-marah dia meledeki Mizuto, sehingga Mizuto tak tinggal diam. Dia juga bilang kalau dia tidak begitu peduli dengan peringkat pertama. Ibu mereka yang memisahkan sampai takut melihat pertengkaran mereka berdua. Singkat cerita, sebelum berangkat, Mizuto menyatakan dia akan mengakhiri citra Yume sebagai siswa yang berbakat. Singkat cerita lagi, hari kedua dan hari ketiga mereka lewati dengan berusaha sekuat mungkin. Dan sekarang waktunya pengumuman hasil ujian. Ternyata yang mendapatkan peringkat pertama adalah Mizuto. Ya, seperti yang Yume takutkan dari dulu, ketika dia tidak mendapatkan peringkat pertama, dia akan dijauhi oleh teman-temannya. Tapi anggapan itu salah. Ternyata teman-temannya malah iri dengan peringkat keduanya. Kemudian Yume menyusul Mizuto ke perpustakaan, dan ternyata Mizuto bertemu dengan wanita. Seperti kejadian dulu, Yume pertama kali bertemu dengan Mizuto. Perkenalkan teman baru Mizuto, Higashira Isana. Kita panggil saja Isana. Meskipun dia seorang wanita, tapi sikapnya seperti pria, atau kata lain tomboy. Dan terlihat hubungan mereka sebagai teman sangat dekat, sampai-sampai Mizuto memakaikan kaos kaki Isana. Lalu saat pulang mereka berpapasan dengan Minami-san dan Yume. Di situ Mizuto memperkenalkan Isana ke mereka berdua. Tapi saat diajak kenalan, Isana orangnya pemalu. Singkat cerita, di rumah Yume terlihat cemburu melihat kedekatan mereka berdua. Sehingga keesokan harinya sikap Yume berbeda dari biasanya. Dia memberikan perhatian yang lebih, yang membuat Mizuto heran. Lalu di perpus, Mizuto curhat ke Isana kalau saudara tirinya bersikap aneh. Isana memberikan saran untuk bertanya langsung kepadanya dan menyuruh untuk mengikuti apa kata hatinya, dan juga menyarankan untuk membaca raut wajahnya, sebab itu adalah hal yang terpenting dalam memahami seorang wanita. Nah, karena saran tersebut, Mizuto pun sangat terbantu dan berterima kasih ke Isana. Kemudian saat pulang sekolah, Mizuto berpakaian rapi dan menuju ke kamar Yume. Untuk apa? Ya, untuk membuatnya terpesona. Nah, karena dia kalah dalam permainan, dia bisa memaksa Yume jujur kenapa tingkah lakunya hari-hari ini berbeda dari biasanya, yang dimana itu membuat Mizuto terganggu. Setidaknya dia bilang kalau dia merubah pola pikirnya, mereka kan saudara gitu. Yume pun jujur kalau dia cemburu dengan Isana yang memanggil Mizuto dengan nama depannya, dan hatinya hancur ketika memikirkan semua ini. Tapi karena mereka bersaudara, mereka tidak berhak untuk cemburu. Dan jawaban itu membuat Mizuto pun lega. Dan singkat cerita, sepulang sekolah, Yume mengenalkan diri ke Isana, dan Isana juga mulai terbuka. Yume jujur kalau dia menganggap Isana menyukai Mizuto.
Tapi Isana membantahnya sebab dia hanyalah seorang teman sepemikiran saja. Ya meskipun begitu, hubungan mereka sebagai teman sangat spesial. Terlihat dari mereka yang selalu dekat. Minami-san dan Yume berjanji kalau Isana benar-benar menyukai Mizuto, mereka berdua akan membantunya. Dan di suatu hari, Yume bercerita saat dia menembak Mizuto. Saat liburan musim panas di hari terakhir, Yume ingin menyatakan cintanya kepada Mizuto. Awalnya dia malu-malu, namun dia sudah bertekad untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Dan saat pulang, Yume pun memberikan surat cintanya dan mulai hari itu dia berpacaran dengan Mizuto. Kisah 7. Higashira Isana tidak tahu apa itu cinta. Sepulang sekolah, Isana mendapatkan surat misterius yang menyuruhnya untuk pergi ke kafe. Singkat cerita di kafe, ternyata yang mengirim surat tersebut adalah Minami-san dan Yume. Tujuan mereka berdua adalah untuk membantu percintaan Isana dan Mizuto. Awalnya Isana tidak mengakui dia menyukai Mizuto. Namun ketika mereka berdua memberinya beberapa tantangan untuk membuktikan Isana menyukai Mizuto atau tidak, dan terbukti Isana menyukai Mizuto. Isana jujur kalau dia belum pernah merasakan apa itu yang dinamakan cinta. Dan Mizuto bisa dibilang adalah cinta pertamanya. Dengan pernyataan itu, Minami-san langsung berniat membantu Isana mendekati Mizuto. Namun Isana menolak sebab Isana lebih menyukai hubungannya sebagai teman. Sebab dia juga takut jika dia melakukan macam-macam, malah dia akan malu sendiri. Karena kejadian itu, Yume teringat masa lalu saat pertama kali melihat Mizuto. Yume juga menyemangati Isana supaya mendekati Mizuto sampai menjadi pacarnya. Dan Isana terpancing rayuan mereka berdua ingin menjadi pacar Mizuto. Dan mereka lakukan rencana ini besok. Tapi Yume terlihat ragu-ragu dengan keputusannya ini. Seperti tak rela gitu Mizuto direbut. Singkat cerita, keesokan harinya, rencana pertama, Isana hanya mengamati Mizuto dan mendekati tipis-tipis lah, supaya bisa tahu hal yang menarik perhatian Mizuto. Dan dimulai, saat di perbus, mereka berdua mengamati Isana dari kejauhan. Namun, sebesar apapun godaan yang dilakukan Isana, Mizuto tetap kuat imannya. これはまずい。パンツ見えてるぞ。ちょっとトイレで。 Kemudian, saat di kamar mandi, mereka merencanakan rencana kedua, yaitu dengan sentuhan fisik. Dan Isana benar-benar melakukan hal itu. Kok malah diterusin? Nah, ketika semua rencana mereka gagal, mereka pun membatalkan misi ini dan beralih ke rencana berikutnya, yaitu bagaimana cara Isana percaya diri dengan tubuhnya, yaitu dengan menggunakan lipstik dan merapikan rambutnya. Namun, Mizuto dengan polosnya bilang kalau apakah Isana habis makan gorengan ketika melihat bibir Yume yang glossy. Kemudian, dilanjutkan Isana duduk di samping Mizuto. Namun, Mizuto selalu menghindar dan rencana mereka pun gagal total. Saat di kafe, Yume memberikan waktu untuk Isana menyiapkan hati untuk Mizuto. Sebab dia belum bisa mengungkapkan perasaannya. Malu-malu kucing lah. Namun, Minami-san memaksa untuk segera mengungkapkan perasaannya. Jika lama-lama, mungkin mereka hanya sebatas hubungan teman dan akan canggung jika Isana menembaknya. Kemudian, Yume memberitahunya kalau Mizuto saat dekat dengan Isana terlihat wajah bahagianya. Dan mungkin dia tidak akan menolak cinta Isana dan diputuskan. Besok adalah hari penentuan di mana Isana mengajak Mizuto bertemu di belakang sekolah untuk menembaknya. Dan ini tugas terakhir untuk mereka berdua. Apakah endingnya bagus atau jelek? Dan waktunya pun tiba. Sebelum Isana menembak, dia menceritakan pertama kali mereka bertemu dari perpustakaan sampai menjadi teman akrab. Lalu Isana langsung menembak Mizuto. Dan apa jawaban Mizuto? Mizuto meminta maaf sebab dia tidak bisa
berpacaran dengan Isana. Karena di dalam hatinya sudah ada satu orang yang tidak bisa dia lupakan. Memang Mizuto berusaha melupakannya, tapi dia terus ada di sana dan tidak ingin pergi. Di balik tembok, Yume yang mendengar itu pun menangis sebab teringat dengan kenangan masa lalu saat bersama Mizuto. Dan setelah kejadian penolakan itu, Isana dan Mizuto masih tetap berteman, malah sering ke perpustakaan bersama-sama. Kemudian di perpustakaan, Isana memohon ke Mizuto mampir ke rumahnya. Bukan untuk hal aneh, melainkan Isana ingin membaca novel lawas milik Mizuto. Namun, Mizuto merasakan akan kehilangan keperjakaannya. Dan karena wajah kepolosan Isana pun, Mizuto tidak bisa menolak permintaan tersebut. Kisah 8. Mantan pasangan selalu waspada. Saat di kota, Isana bertemu dengan Yume dan Minami-san lagi. Dan tujuan mereka sekarang adalah mendandani Isana, sebab besok Isana akan pergi ke rumah Mizuto. Dan mereka berdua akan membantunya mencari pakaian yang imut. Namun, Isana tidak membawa uang yang banyak. Tapi tenang, Yume dan Minami-san akan membayarnya. Namun ada satu syarat yang harus Isana turuti, yaitu Isana harus memakai pakaian apapun yang mereka pilih, tidak boleh menolak sama sekali. Singkat cerita, baju yang pertama terlihat cocok kalau dikenakan oleh Isana, namun terlalu mepet untuk Isana. Dan ini rahasia untuk kalian saja, ukuran dada Isana adalah kecup cuy. Jangan bilang siapa-siapa ya. Hehehe. Yus, lanjut yang kedua. Dan yang ketiga, dari semua pakaian tersebut, Isana masih terlihat seksi. Maksud admin cantik. Namun, karena tidak ada pakaian yang cocok dan terlalu wah di mata lelaki, pertama-tama mereka merencanakan bagaimana menyembunyikan kecup Isana dulu. Seperti pakaian Yume dengan menggunakan rok besar di bagian bawah, sehingga di bagian atas tersamarkan. Kemudian Isana menyaut, lah kenapa tidak berpakaian seperti Yume? Itu tidak boleh di dalam dunia wanita. Sebab setiap wanita memiliki gaya tersendiri. Namun bisa diakali dengan Yume berganti gaya. Yume pun terpaksa mengikuti saran Minami-san, meskipun dia selama ini menghindari pakaian yang menonjol. Dan dulu masalah terbesar saat Yume masih SMP adalah cara menentukan pakaian. Saat mereka berdua mau berkencan, Yume mencari artikel tentang cara berpakaian yang benar. Namun ketika Yume memakai pakaian imut, Mizuto tidak mengomentari tentang penampilannya, sehingga Yume menganggap outfitnya jelek. Dan Mizuto diam supaya tidak membuat malu Yume. Namun ketika mereka mau berpisah, Mizuto bilang kalau pakaiannya imut. Tapi Mizuto ingin kalau pakaian rok ini di dalam ruangan saja. Ya, meskipun wajah Mizuto terlihat tidak peduli, tapi akhirnya Mizuto terus terang. Dan mulai hari itu, Yume selalu mengenakan pakaian cocok dengan selera Mizuto. Nah, setelah mendapatkan gaya yang cocok, sekarang waktunya Isana memakai gaya baju Yume. Tiba-tiba, Isana sangat senang dengan gaya tersebut sebab dipuji oleh Mizuto lewat LED. Kirim pap dulu cuy. Dulu saat masih SMP, Mizuto tak sengaja mengajak Yume ke rumahnya. Karena itulah mereka berdua sama-sama canggung. Dan sekarang malah Isana mampir ke rumah Mizuto. Singkat cerita, setelah sampai kamar, Isana terkagum melihat rak buku Mizuto yang banyak. Namun di samping ada Yume yang mengawasi mereka. Yume geleng-geleng ketika melihat hubungan di antara mereka berdua seperti tidak tahu malu. Singkat cerita, beberapa jam kemudian, Isana meminta pijat Mizuto. Kalau tidak, dia akan guling-guling. Mizuto pun terpaksa memijat Isana. Dan Yume yang melihat tingkah laku mereka berdua mulai kesal. Sebab hubungan seperti ini tidak seperti hubungan teman, malahan seperti anak pacaran. だよね。こんなもんだったんじゃないか。それではと。水戸くん、靴下履かせてください。あれあれ。ブラコンの欺瞞を持つのもなかなか難儀なね。まあ本当は水戸くんにお世話されるのが癖になっちゃっただけなんですけどね。手洗いってどこですか？私が案内するわ。Kemudian, saat Isana izin ke toilet, Yume bertanya, apakah Isana masih menyukai Mizuto? Isana pun menjawab, iya,
meskipun sebagai teman atau lelaki. Tapi ketika Mizuto mempunyai pacar, mungkin dia sedikit kesal. Jujur saja, kalau Mizuto mempunyai teman baru, dia akan lebih kesal lagi. Dan Isana takut kalau dia jauh dari Mizuto. Ketika Isana ke toilet, Yume menyuruh Mizuto melakukan hal yang Mizuto lakukan ke Isana kepadanya. Dan ね、吐かせて。ここで張り合ってるんだよ。うるさい。なんでもない。 namun tiba-tiba Isana meminta tolong sebab dia diinterogasi oleh kedua orang tuanya. Singkat cerita, saat mengantarkan Isana pulang, Isana sangat senang berada di rumah Mizuto seharian. Ya, meskipun diinterogasi dengan kedua orang tuanya. Dan meskipun Isana ditolak Mizuto, tapi Isana sangat senang ketika mereka masih menjadi teman akrab. Kisah 9. Mudah dan ceroboh. Kita flashback ke waktu SMP, Mizuto mau mengajak Yume ke rumahnya sebab kedua orang tuanya keluar. Dan saat di kamar, Yume sudah siap-siap. Namun Mizuto tidak peka, malah mengajaknya membaca buku bersama. Dan setelah membaca buku, Yume bersiap-siap lagi. Tapi Mizuto malah menyuruhnya pulang sebab ini sudah waktunya Yume kembali. Yume pun berpikir apakah hanya dia yang ingin melanggar batasannya. Dan Mizuto setelah mengantarkan Yume seperti menyesal. Kenapa ya gue kak? Sehingga cerita kita berpindah ke waktu mereka kelas 3. Sayangnya sekarang mereka tidak sekelas lagi, sehingga mereka hanya bisa bertemu ketika pulang sekolah saja di perpustakaan. Sebab itulah Yume kecewa. Namun Mizuto membuat janji untuk membuat kenangan yang tak terlupakan seperti merayakan hari Natal dan hari kasih sayang bersama Yume. Namun kisah cinta mereka berubah. Setelah beberapa hari kemudian, Yume sering terlambat menemui Mizuto sebab dia sudah mempunyai teman baru. Dan Yume juga membaca rekomendasi buku dari temannya. Namun di suatu saat, Mizuto mengajak Yume kencan akhir pekan. Tapi Yume meminta maaf karena ada acara dengan temannya. Nah, karena sekarang Yume lebih mementingkan teman daripada Mizuto, mulai hari itu Mizuto jengkel ketika Yume curhat tentang temannya. Sampai-sampai Mizuto membantahnya. Namun saat di rumah, Mizuto berniat meminta maaf karena berlebihan. Dan karena kejadian kemarin, ketika Yume diajak temannya untuk keluar, Yume meminta maaf demi menemui Mizuto. Tapi ketika di perpustakaan, ternyata Mizuto berbicara dengan cewek lain. Nah lo, setelah cewek itu pergi, Mizuto meminta maaf soal kemarin ke Yume. Namun Yume sudah kecewa dan malah marah-marah ketika Mizuto bersikap baik dengan cewek tadi. Meskipun cewek tadi hanya tanya tentang jawaban soal di buku LKS, tapi sudah terjadi kesalahpahaman di antara mereka berdua. Mereka saling menuduh dan mulai hari itu hubungan mereka mulai kendor. Dan di waktu sekarang mereka berdua saling menyesal karena sama-sama mementingkan ego sendiri. Kembali ke waktu SMP, mereka berdua tak sengaja bertemu di perpustakaan. Lalu Mizuto mengajak Yume ke kafe sebentar untuk berbaikan dengannya dan meluruskan kesalahpahaman ini. Kemudian saat festival kebun kerajaan, biasanya mereka berdua ke sana bersama-sama dan mereka kan sudah berbaikan. Yume mencoba untuk menunggu Mizuto di tempat yang dulu Mizuto menyelamatkan dia. Namun tidak ada yang menemuinya. Dan saat hari jadian mereka, Mizuto tidak menghubungi Yume sama sekali. Dan perlahan-lahan hubungan mereka semakin menjauh. Dan yang mengejutkan, saat hari pelulusan, Mizuto menyatakan hal penting kalau dia dan Yume resmi putus. Namun setelah mengambil keputusan itu, beberapa hari kemudian mereka bertemu kembali dan menjadi saudara tiri, sehingga hari demi hari mereka jalani dengan saling meledek dan saling menyindir tentang masa lalu mereka. Lanjut, saat hujan, di dalam rumah ada Yume yang sedang membaca. Namun perlahan-lahan dia melihat makhluk di depannya.
makhluk itu memiliki 2 antena yang bisa bergerak. Ya, makhluk tersebut adalah kecoa. Sontak, Yume berteriak dan langsung menuju ke kamar Mizuto untuk meminta bantuan. Kisah 10. Mantan kekasih ini tidak bisa dipisahkan. Singkat cerita, ternyata mereka berdua sama-sama takut dengan kecoa, sehingga Mizuto cuma menyemprot hewan tersebut dengan pestisida saja, karena Mizuto tidak mau dibilang takut dengan kecoa. Karena hujan lebat, orang tua mereka tidak bisa pulang sekarang, sehingga terpaksa mereka tidur bersama. Beberapa jam kemudian, saat Mizuto membalikkan badan, Yume tertidur cantik, sehingga membuat Mizuto dejavu tentang kedekatan mereka yang dulu. Untungnya, iman Mizuto masih tebal, tidak mengapa-ngapain saudara tirinya. Singkat cerita, keesokan harinya, Yume meledek Mizuto karena kemarin dia takut dengan kecoa. Namun, Mizuto menanggapinya dengan dingin. Dari belakang, orang tua mereka yang melihat perdebatan itu pun tertawa dan bilang kalau mereka seperti pasangan yang sedang berkelahi. Dan ayahnya bilang kalau mereka akan merencanakan pulang kampung untuk mengikuti festival kembang api atau obon. Awalnya mereka berdua tidak ingin ikut, dan karena di sana ada permainan air, ibu menyuruh Mizuto menemani Yume membeli baju renang, sebab Yume cuma punya baju renang sekolah saja yang sudah mepet. Dan karena paksaan ibu, mereka pun setuju saja. Namun sebelum berangkat, Yume menyiapkan penyamaran mereka dari mulai topi, kacamata, dan lain-lain, sebab Yume tidak ingin ketahuan oleh teman-temannya. Singkat cerita, di tempat perbelanjaan, di saat Mizuto enak-enaknya menunggu, Yume bilang apakah ada orang di sekitarnya. Dan ketika tahu tidak ada orang, Yume menyuruh Mizuto melihat baju renangnya, sebab dia ingin tahu pendapat orang lain. Dan そんなの僕だってわかるか。参考にするだけよ。いいんじゃないか。多分。Yume ingin Mizuto memuji pakaian renangnya. Dan setelah mendengarkan pujian itu, Yume malah malu sendiri dan memutuskan mengambil baju renang ini saja karena dipuji oleh Mizuto. Ketika pulang, Mizuto bilang kalau dia mengantar Yume hanya sebatas saudara dan juga ingin berbakti kepada orang tuanya, sebab tugas anak adalah berbakti. Namun di tengah jalan, mereka tak sengaja melewati tempat kenangan terindah mereka saat masih pacaran. Di sanalah ciuman pertama mereka. Entah kenapa ada angin yang membuat mereka berdua menjadi dekat. Dan karena kejadian itu, di rumah percakapan mereka saling canggung satu sama lain, yang membuat kedua orang tuanya tertawa dan bilang mereka tampak seperti pasangan yang kebingungan sebelum jadian. Nah, kalau kedua orang tua mereka sudah meledek, artinya mereka benar-benar menjadi saudara. Kemudian kita melompat ke beberapa hari saat menonton film. Anehnya, Isana malah tidur di pangkuan Mizuto, dan hal itu hanya boleh dilakukan oleh sepasang kekasih, bukan sepasang teman. Gatal, garuk. Dan ketika film itu selesai, Isana bertanya tanggapan Mizuto dengan film tersebut. Kemudian Mizuto meminta Yume air. Karena Yume malas mengambil gelas, Yume memberikan air dengan menggunakan gelasnya. Isana yang melihat itu pun bilang, bukankah itu ciuman secara tidak langsung? Tapi mereka berdua biasa saja. Namun tiba-tiba Mizuto mengantuk. Isana menawari pangkuannya, namun Yume menghalanginya. Dan karena saking mengantuknya, Mizuto tak sengaja tidur di pangkuan Yume. Tiba-tiba Isana bilang kalau dia ingin mencium Mizuto saat tertidur. Sontak Yume kaget sebab Isana ingin ciuman pertamanya untuk Mizuto. Namun sayangnya mereka hanya teman, tapi bisa diubah dengan menjadikan Mizuto pacar.
Kemudian Isana pamit pulang dan berterima kasih telah mendapatkan foto Mizuto yang sedang tertidur dan Yume yang sedang memangku adiknya. Kemudian Yume mengerti alasan kenapa saat mereka dekat Mizuto terdiam, karena Mizuto ingin melakukan hal itu di masa lalu. Kemudian kita melompat ke malam harinya di kamar mandi. Ibu Yume bertanya apa hubungan Mizuto dan Isana. Yume menceritakan hal yang terjadi tadi siang, dan karena ibunya sudah tahu ketekan Mizuto dan Isana, ibunya menyuruh Yume untuk segera mencari pacar supaya tidak kalah dengan Mizuto. Dan karena suruhan ibunya tadi, Yume berpikir apakah dia bisa berpacaran selain dengan Mizuto. Dan 年目のカップルみたいよね。これは夢もうかうかしていられないわね。置いていかれないよ。夢も素敵な彼氏。私に彼氏と以外。私なんて。 lalu kita kembali ke saat liburan musim panas SMP. Setelah pulang dari festival kembang api, tiba-tiba Mizuto menelpon Yume sebab kangen dengan suaranya. Kisah 11, mantan kekasih pulang ke kampung halaman. Sekarang kita berada di kampung halaman Mizuto. Perkenalkan nenek mereka, Irito Natsumi. Terlihat neneknya sangat senang ketika melihat kedua cucunya tersebut. Namun tiba-tiba datang sepupu Mizuto yang langsung memeluknya. Dia bernama Madoka, dan sekarang Yume juga sepupunya. Perkenalkan adik Madoka yang bernama Chikuma. Chikuma anaknya tuh maluan rek. Dan acara pertama mereka adalah pesta barbeque di samping sungai. Madoka menyuruh Yume memakai baju renangnya. Ketika saat berada di sana, kakek Mizuto yang melihat Mizuto semakin dewasa memuji anaknya yang sukses menjadi ayah yang baik. Sehingga Yume yang mendengar perkataan itu kaget. Lalu diceritainlah oleh Madoka kalau setelah Mizuto lahir, Mizuto tidak punya ibu dan ayah Mizuto berjuang keras untuk menjadi ayah yang baik sendiri. Dibantu oleh neneknya juga sih. Sehingga Yume yang mendengar cerita itu pun termotivasi untuk menjaga hubungan keluarga ini dengan baik. Kemudian Madoka memuji baju renang Yume dan bertanya, baju renangnya dipilihkan oleh siapa? Yume refleks menoleh ke Mizuto. Sontak Madoka kaget dan juga iri sebab Mizuto orangnya jarang ngobrol. Dari dulu Mizuto sering mengabaikan ajakan berbicaranya. Kemudian saat Mizuto pamit ke ayahnya untuk kembali, ayahnya berterima kasih. Namun Madoka tidak membiarkannya pergi dan mengeluarkan jurus ampuhnya. Dan 夢ちゃんは逃がさないぞ。 singkat cerita, malam harinya saat Yume membantu Madoka menyuruh Yume menghampiri Mizuto saja untuk menyuruhnya mandi yang berada di perpustakaan di ruangan kakek buyutnya. Dan ketika dihampiri, Yume langsung menyuruh Mizuto untuk mandi. Dan ketika menutup buku, Yume bertanya kenapa dia tidak menandai bukunya. Mizuto bilang kalau dia sudah ingat semua halamannya, sebab setiap dia kesini selalu membaca buku tersebut, yaitu buku autobiografi dari kakek buyutnya yang berjudul Pernari Siberia. Dan Mizuto menemukan buku tersebut saat kelas 1 SD. Dia kepo dengan buku tersebut karena tidak ada nama penulis ataupun nama penerbit. Meskipun ada beberapa kata yang tidak dia pahami, namun Mizuto berhasil menghafalkan buku tersebut. Buku tersebut menceritakan tentang kakek buyutnya saat berada di Siberia dan bertemu dengan seorang gadis penari. Kemudian Mizuto menyuruh Yume untuk membacanya saja sebab dia mau mandi. Dan inilah buku yang menceritakan asal-usul Mizuto. 僕は風呂に入ってくるから見ての通りそんなに長くないし。他に読んだ人は？いないんじゃないか？峰明おじさんも夏目さんも入戸水戸のルーツ。 Ketika Yume membaca buku tersebut, Yume sampai tidak sadar sudah meneteskan air matanya. Namun saat mau mengusap air matanya, ternyata di samping air matanya ada bekas air mata Mizuto.
Kemudian saat Mizuto kembali, Yume bertanya bagaimana tampak cinta pertama Mizuto. Mizuto menjawab dia selalu gembira dan tersenyum. Sontak Yume berpikir cinta pertama Mizuto adalah Madoka. Kita berpindah saat Yume dan Madoka memilih kain kimono yang cocok. Namun Yume terlihat murung terus. Madoka pun bertanya apa yang terjadi antara Yume dan Mizuto. Yume menjawab iya. Madoka bertanya lagi apakah dia menyukai Mizuto. Namun Yume kebingungan. Madoka bersedia membantu Yume dan beneran sore harinya Madoka menjebak mereka berdua di satu ruangan dan bilang dalam waktu dekat tidak ada orang di rumah. Karena mereka berdua sama-sama canggung, Yume berpikir bagaimana cara dia memulai obrolan. Demi dia berhasil untuk move on, sebab dulu Yume menyesal ketika menerima keputusan hubungan mereka. Namun sekarang Yume ingin memulai kembali hubungan tersebut. Kemudian Yume jatuh di pelukan Mizuto dan 昔に戻るよ、あやい。 kemudian Yume bertanya apakah cinta pertama Mizuto adalah Madoka. Sontak Mizuto membantah sebab Madoka tak lain tak bukan hanya sepupu. Sehingga Yume sadar dia cuma salah paham. Kemudian Mizuto bilang di hidung Yume ada ingusnya, tapi bohong. Sehingga lelucon itu membuat Yume tertawa. Mizuto langsung bilang cinta pertamanya orangnya selalu gembira dan tersenyum. Sehingga pernyataan itu membuat Yume malu. Lalu kita berpindah saat acara festival kembang api. Setelah mereka semua memakai kimono, tiba-tiba Yume ingin meminta foto. Namun Yume kaget ketika Mizuto tahu nomor PIN-nya, padahal dia tidak pernah memberitahunya. Kisah 12. Pengumuman ciuman pertama. Saat sampai di tempat, mereka berdua menunggu Madoka yang ke kamar mandi. Selesai dari kamar mandi, Madoka menyarankan untuk bergandengan tangan supaya mereka tidak terpisah. Awalnya Mizuto tidak mau, namun tiba-tiba Yume memegang tangannya dan beralasan kalau mereka kan saudara. Kenapa tidak boleh? Dan kalau adiknya tersesat maka kakaknya akan disalahkan. Sehingga Mizuto pun terpaksa mengikuti saran Madoka. 二人とも何か食べたいもん遠慮なく使っていきな。これならコンビニでも行けばって気分になる。ありませんもん。 Yes, permainan pertama yang mereka coba adalah menembak hadiah. Pertama-tama Madoka dan Chikuma yang bermain dulu. Di belakang Yume melihat kalau saudara bisa sedekat itu. Namun semua tembakan Madoka dan Chikuma meleset terus. Dan sekarang waktunya Mizuto yang harus mendapatkan hadiah. Dari belakang Madoka menyuruh Yume untuk membantu Mizuto. Cuma memeluknya saja dari belakang dan membantu membidik. Setelah ancang-ancang yang lama, Yume sudah tidak kuat menahan dadanya supaya tidak menempel ke punggung Mizuto. Dan untungnya Mizuto mendapatkan boneka karakter game yang disukai oleh Chikuma. Namun mereka berdua kembali berdebat tentang kejadian tadi, apakah Yume sengaja atau tidak. Untungnya perdebatan itu dilerai oleh Madoka yang menyuruh mereka melanjutkan perjalanan. Kemudian mereka bertemu dengan orang tua Mizuto dan menyapa tuan rumah di sana. Namun saat mau pergi ke festival kembang api, tiba-tiba Mizuto menghilang. Madoka menyatakan kalau setiap festival kembang api, Mizuto selalu kabur, nggak tahu kemana. Kemudian Yume mulai sadar karakter Mizuto, yaitu orang yang tidak senang dengan berkumpul. Sebab itulah kemarin ayahnya berterima kasih. Berterima kasih karena sudah ikut bersama mereka. Namun Mizuto juga tidak mengabaikan saudaranya. Dan Yume mulai sadar kesalahpahaman ini. Dan Yume juga sadar orang yang mengubah hidupnya 2 tahun yang lalu adalah Mizuto. Di saat mereka berpacaran sampai mereka menjadi saudara. Sehingga Yume pun bertekad mencari Mizuto. Dan 私行ってきます。行ってらっしゃい。僕は
あなたに引き止めて欲しかったのです。 Di sisi lain, Mizuto berada di depan kuil kecil yang sepi. Di sanalah tempat favorit Mizuto saat melihat festival kembang api. Lalu kita diceritakan masa lalu Mizuto. Ketika Mizuto lahir, dia sudah tidak mempunyai ibu dan tumbuh dengan lubang besar yang muncul perlahan di hatinya karena kurangnya kasih sayang. Namun semua itu berubah ketika dia menemukan buku yang mengubah hidupnya, yaitu buku Gadis Penari Siberia ditulis oleh kakek buyutnya. Sehingga mulai hari itu Mizuto terus-menerus membaca buku tersebut dan mulai mempelajari tentang egoisnya manusia, rapuhnya manusia, dan kewibawaan manusia. Hingga dia bertemu dengan Yume. Awalnya Mizuto iseng mendekatinya, namun saat kencan pertama mereka, Mizuto menemukan kenyataan di dalam buku tersebut, yaitu betapa rapuhnya manusia saat sendirian. Sehingga Mizuto kasihan dengan Yume dan ingin merawatnya seumur hidup. Dan mulai hari itu, Yume sudah tercetak jelas di hati Mizuto, melebihi dari novel-novel yang pernah dia baca. Dan Yume adalah salah satu orang yang membuatnya bisa merasakan sesuatu yang dinamakan cinta. Tak lama kemudian, Yume menemukan Mizuto di kuil tersebut. Dan kejadian ini seperti kejadian dulu saat Mizuto menemukan Yume saat festival kembang api 2 tahun yang lalu. Dan alasan Yume mengetahui tempat itu adalah saat mereka teleponan 2 tahun yang lalu. Dia masih ingat suara pohon yang bergesekan waktu itu. Lalu Yume membahas tentang ciuman pertama mereka, yaitu pada tanggal 27 Oktober. Dan dugaan Yume benar sebab pin nomor HP-nya adalah hari pertama ciuman mereka. Lalu mereka pun bercerita tentang kejadian saat itu. Kemudian Yume mengajukan pertanyaan, kenapa Mizuto mau berpacaran dengannya. Mizuto menjawab sebab itu takdir. Jika dia bertemu dengan Isana sebelum Yume, mungkin dia tidak berpacaran dengannya. Tapi kenyataannya dia bertemu dengan Yume dan Yume pun puas dengan jawaban Mizuto. Dan sekarang waktunya festival kembang api. そろそろね。やっと。Dan tiba-tiba Yume menyebut ini adalah deklarasi perang untuk tinggal di hati Mizuto dan berjanji akan melawan siapapun wanita yang merebut kursi tersebut dan akan mengajar Mizuto sampai menjadikannya pacar. Singkat cerita, kayak keesokan harinya, Madoka bertanya tentang kejadian kemarin. Yume menjawab lancar, sehingga Madoka ingin Yume mengabarinya kalau ada kelanjutannya. Dan mulai hari itu Yume bersikap beda saat dengan Mizuto. Singkat cerita, kita beralih ke sekolahan. Mizuto mengenalkan Isana ke teman-temannya. Dan というものがありながらこんな女と遊ぶな。川波、この女子は東良伊佐奈、この男は川波小暮。来るだけのクラスにつきまとってくる。身の程わきまえろって。仲のいい友達なの。時間で言っても一旦離れて。来てよかったわね、弟くん。よりだ、妹よ。 di akhir episode, mereka saling menyatakan perasaannya. Meskipun dengan hubungan mereka saat ini, yaitu seorang saudara tiri. Jika hubungan masa lalu mereka menolak untuk berakhir, tidak apa-apa. Karena mereka bisa menulis kisah baru dan anime kali ini pun benar-benar tamat. Okoji, rating kalian dalam anime ini dari awal sampai tamat